biasa aja sih. Jujur biasa aja, nggak sehebat itu. Kalau dia sehebat itu, dia nggak akan gagal di RB Leipzig maupun di Atletico Madrid. Ingat ya, ini pemain gagal di Atletico Madrid. Kalau emang dia sebagus itu. Yo guys, ketemu lagi sama gua Audi Ramantio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-abal. Ya, pakai baju merah, agak merah marun ini ya. Kalau merah terang kan bahasa Liverpool ya. Tapi kalau merah terang gue pakai jersey biasanya. Tapi ini merah marun, artinya kita akan bahas si merah yang satunya lagi. Tidak lain tidak bukan adalah Manchester United. Ya, ini klub kesayangannya para pecinta sepak bola Asia, khususnya di Indonesia, karena fansnya banyak banget ya. Bahkan belum sampai tuh pramusim 2025 aja, MU udah ke Malaysia nih sama ke Hong Kong nih buat tour, atau lebih tepatnya cari uang. Karena MU gak masuk Champions League, kalah di Europa League, finish di posisi 15. Wah, parah ini ya. Emang kayaknya ini musim paling menderita ya bagi seluruh jajaran Manchester United ya. Mau itu petingginya, pelatihnya, pemainnya, dan fansnya. Terutama fansnya ya. Benar-benar ini musim yang penuh dengan penderitaan. Finish di posisi 15 Premier League, runner up di Europa League, dan yang lebih parahnya lagi adalah kalah sama ASEAN All Star 1-0. Astagfirullahaladzim. Ini kalau jadi fansnya MU ya, gua rasa pahala sabarnya itu pasti gede banget nih. Sama ASEAN All Star aja kalah 1-0. Terus tau nggak? Yang menarik apa? Abis kalah 1-0 sama ASEAN All Star, Amad Diallo ini bikin perkara ya. Masa dia ngancungin jari tengah di hadapan fans waktu dia pas mau balik ke bus gitu kan ya. Ini mungkin kalau gua ada fotonya, gua taruh sini fotonya nih ya. Ini foto Amad Diallo ya, ngasih jari tengah nih ke arah publik, di area publik lah gitu kan. Ya, ini parah sih ya. Ini minus di mana-mana sih ya. Emang menyedihkan banget ya. Cuma oke, kita akan bahas gimana MU ke depannya ya. Palingan di musim depan deh, MU udah nggak main di Eropa ya, dan finish di posisi 15, dan banyak banget kerugian yang akan mereka alami ya kan. Dan isi pemainnya ini memang ya harus dirombak sih ya, harus dijual, harus dilepas ya. Pemain-pemain afkiran macam kayak Lindelof, Eriksen, siapa lagi, Maguire, ya kayak gitu-gitu mendingan dilepas aja lah ya, beli pemain baru ya, atau mungkin satu tim aja dah, jual aja dah semuanya dah. Tapi gimana? Nggak ada duit kan, anggaran belanja katanya cuma 100 juta, ya lah 100 juta. Dia kalau beli pemain bintang itu langsung habis itu, bahkan mungkin duitnya kurang gitu. Misalkan dia mau beli Gyökeres ya. Gyökeres coba kalau misalkan harganya dia 90, wah itu tinggal sisa 10 juta doang tuh, mau beli apa 10 juta. Jadi memang benar-benar ini satu tim ini pasti banyak yang dijual. Gua rasa pasti banyak banget ya. Ya kayak Højlund gitu mendingan jual, Dalot jual. Bruno Fernandes katanya mau dijual ya, karena memang gak bisa, nggak masuk Champions League, jadi kan kebutuhan finansialnya MU ini berat banget ya. Ya, dan gimana ya, MU main 3-4-3 itu kayaknya memang bener-bener gak cocok ya. Tim ini tidak didesain untuk main 3-4-3. MU dari zaman Sir Alex sampai Erik ten Hag terakhir kemarin itu selalu main pakai skema 4 back. Entah itu 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3, intinya 4 back. Nggak pakai 3-4-3, 3-5-2, 3-4-2-1, atau sejenisnya. Ya, nggak pernah MU itu main pakai formasi kayak begitu. Dari zaman Sir Alex sampai Erik ten Hag itu nggak pernah. Jadi pemainnya memang didesain untuk tidak bermain untuk 3-4-3 nih. Jadi Ruben Amorim itu kayak benar-benar merubah segalanya di MU. Dan ini butuh waktu. Gak bisa instan. Selain waktu,
mungkin Ruben Amorim harus melihat MU itu cocok atau enggak main pakai 3-4-3 gitu. Kalau nggak cocok kan nggak bisa dipaksain. Tapi gimana? Ini memang penyakitnya pelatih-pelatih muda macam Amorim, Arteta, Thiago Motta yang keras kepala, yang kepengen banget, kayaknya pengen banget ya dikenal publik sepak bola dunia bahwa oh dia ini pionir yang menanamkan sebuah filosofi klub sepak bola nih, bisa membawa kesuksesan dan lain-lain ya. Jadi ego ini harus disingkirkan ya. Kalau nggak MU ini wah parah sih ya. Degradasi yang ada loh. Untung itu 3 tim bawah tuh kagak bertarung sampai pekan terakhir buat degradasi. Itu kalau misalkan bertarung sampai pekan terakhir, MU bisa degradasi itu kayaknya. Iya ini kan. Kalau nggak cocok main 3-4-3 ya nggak usah dipaksain gitu. Harusnya dia tetap bisa ngelihat ya potensi timnya dia itu seperti apa, komposisi skuadnya seperti apa, kultur sepak bola di klub itu kayak apa. Harusnya dia lihat itu. Kalau nggak cocok main 3-4-3 ya balikin aja lagi main pakai 4 back. Dan kalau main dengan sistem baru begini, berarti pemain itu memang harus benar-benar baru. Karena di musim ini udah terbukti bahwa pemain lama nggak bisa adaptasi. Yang bisa adaptasi cuma sedikit. Yang paling Bruno. Siapa lagi? Ya De Ligt, Mazraoui, Amad Diallo, Mason Mount, Garnacho yang mungkin. Tapi kan ya pas-pasan gitu loh kan. Kayak so-so aja nggak bisa berkembang. Jadi ini butuh tantangan dan proses yang sangat panjang ya kalau MU memang serius mau mempertahankan Amorim dan bermain dengan 3-4-3-nya ini. Ya panjang, nggak bisa lagi loh ngomong soal Tsunami Trophy, nggak ada tuh Tsunami Trophy ya. Lu masuk ke 10 besar aja di Premier League kayak udah alhamdulillah gitu. Nah ini yang sulit itu. MU beruntung udah dapat Matheus Cunha, tapi ini buat fans MU ya mungkin nggak tahu Matheus Cunha dari awalnya dia waktu pas di Bundesliga kayak apa. Gue nonton dia tuh dari zaman dia main di RB Leipzig, tapi paling sering tampil itu waktu masih main di Hertha Berlin. Gue udah lihat nih pemain dari situ gitu. Biasa aja sih, jujur biasa aja, nggak sehebat itu. Kalau dia sehebat itu, dia nggak akan gagal di RB Leipzig maupun di Atletico Madrid. Ingat ya, ini pemain gagal di Atletico Madrid. Kalau emang dia sebagus itu. Wolverhampton sama MU ataupun dengan Atletico Madrid sama RB Leipzig itu beda levelnya. Jadi kita lihat aja nih, punya bisa menyatu atau enggak. Terus MU katanya juga ngincar Bryan Mbeumo-nya Brentford gitu. Ya pemain-pemain kayak begini memang bisa diambil sama MU karena dia nggak bisa ngambil pemain-pemain tier A. Dia mau ke MU aja juga udah alhamdulillah gitu kan. Mbeumo tuh termasuk bagus, 20 gol di Premier League. Jangan salah loh, produktif dia. Cuma ya kembali lagi kalau misalkan mau membangun tim baru dengan formasi yang baru kayak begini itu butuh waktu dan nggak bisa instan. Dan mungkin MU cuma naiknya dikit ini. Katakanlah dari peringkat 15 naik ke 14 gitu misalkan. Enggak ya. Syukur-syukur mereka bisa lolos ke Conference League loh. Kalau misalkan bisa lolos ke Conference League itu jauh lebih baik. Karena disitulah mereka bisa memadukan tim ini. Dan manajemen MU juga harus banyak dievaluasi nih. Gimana coba? Beli saham 300 juta terus katanya uangnya udah habis gitu ya. Gimana ceritanya uang lu udah habis? Ya kan? Utangnya juga banyak ya. Utang cicilan ke klub-klub yang beli ya. Kayak misalkan ke Ajax beli Anthony gitu. Atau misalkan kemana? Ke Borussia Dortmund untuk beli Sancho itu tuh. Udah lunas belum tuh pembayaran ya kan? Utang-utang kayak begini tuh banyak gitu masalahnya di MU. Ini manajemennya juga error juga ini sama si Radcliffe ini ya. Jadi emang kayaknya MU ini butuh pasokan dana nih dari Qatar kayaknya ya. Jilat udah sendiri dah lu kalau misalnya dibeli sama Taipan Qatar dulu ngata-ngatain Manchester City kan, sekarang jilat udah sendiri akhirnya butuh duit Arab gitu. Dan apa ya? Manajemennya dalam memanage MU itu sendiri ya bagaimana cara dia itu memperlakukan karyawannya, pemainnya, pelatihnya itu akan berpengaruh kepada prestasi di atas lapangan. Jadi kalau Manchester United mau balik jadi top tim ya dimulai dari perombakan di jajaran manajemen ya karena terbukti musim ini enggak banget
Ya, sama sekali nggak banget ya. Kalau sampai musim depan masih kayak begini juga nih, emang bener tuh, mendingan bubarin aja tuh boardnya si MU gitu kan. Buat apa coba? Ya kan? Kayak gitu sih kalau menurut gua ya. Jadi ya Manchester United ini memang harus banyak bersabar gitu kan, dan harus percaya proses. Sayangnya di dunia sepak bola sekarang ini nggak ada tuh namanya percaya proses tuh kan. Pokoknya trofi gitu. Makanya menurut gue masuk aja ke Conference League nih musim depan tuh, fighting buat kesana. Supaya apa? Supaya nanti dapat trofi di Conference League. Kalau misalkan lawannya nggak berat-berat amat ya, pasti nggak berat-berat amat lah ya Conference League gitu. Chelsea aja juara, MU kalau nggak juara juga bubarin aja itu. Itu supaya untuk memadukan timnya, supaya mereka semua itu bisa dapat chemistry dan bisa bermain sebagai tim. Intinya itu sih, bermain sebagai tim dan kompak yang bisa ngebalikin MU ke papan atas. Oke, menurut lo gimana? Apakah Manchester United memang sebaiknya dibubarin aja atau mesti bisa bersaing lagi di papan atas musim depan? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman lo, ke grup WhatsApp, ke grup lain-lain ya. Dan subscribe channel Audible, nyalain loncengnya supaya dapat notifikasi saat gua upload video baru. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue Audi Ramantio. Ciao.